Jadi memang kebijakan privasi saat mendaftar sebuah aplikasi itu sangat amat membantu ya, meskipun pada akhirnya harus kita sendiri juga yang menjaga privasi tersebut. Cuman setidaknya kebijakan privasi di saat mendaftar itu sedikit membantu dan memudahkan untuk tidak ya semudah itu gitu dilihat orang lain. Tuh, nah pertanyaan berikutnya itu menurut kalian bisa nggak sih kita tuh menjaga privasi dalam dunia digital? Bisa atau enggak? Pada dasarnya tergantung orang tersebut. Nah, mungkin lebih kepada apa gitu contoh cara kita menjaga privasi. Kita kepada Noya dulu terlebih dahulu. Bisa menjaga privasi sekarang, tapi asal jangan orang-orang tertentu boleh tahu, tapi asalnya kita udah percaya gitu orang-orangnya. Kalau misalkan kita ngasih tahu ke sembarangan orang, takutnya dipakai Hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kita itu bisa menjaga privasi ini, tapi harus hati-hati lagi. Bagaimana dengan kalian? Boleh silakan. Kalau aku ya nambahinnya kayak ya jangan terlalu percaya sama kayak tautan atau link-link yang gak kita kenal. Betul. Takutnya nanti informasi kita tuh kayak tersebar gitu, ketahuan sama orang yang jahat gitu sih kalau aku. Kalau Ujan gimana? Ya jangan lupa juga kan biasanya ada kebijakan keamanan teh, ada juga apa verifikasi keamanan doa akunnya. Tadi itu juga jangan lupa biar tambah aman aja akunnya. Oke. Jadi privasi itu kita tuh bisa ya, kita semua tuh sebenarnya bisa, apalagi kita sebagai pemilik akun itu sangat amat bisa menjaga privasi dalam dunia digital. Tapi sekali lagi kalau menurut aku pribadi ya, privasi itu tergantung dengan siapa ya. Kalau misalnya orang kayak kita gitu ya, sesama pengguna itu kita bisa menjaga dari mereka gitu ya. Tetapi kalau dari pemilik aplikasi itu kita udah pasti tidak bisa karena data kita sudah ada di sana. Untuk pertanyaan berikutnya ya, bagaimana cara mengontrol privasi kita? Bisa gak sih kita menjadi anonim di dunia internet? Gimana gitu cara mengontrol, cara menjaga, cara mengatur privasi kita menjadi anonim atau tidak dikenal di internet itu bisa apa enggak? Dengan Noya terlebih bisa. Kayak kalau kita di anonim kayak enggak, kayak tadi kan posting foto kayak gitu enggak, dengan tidak memposting apapun ya. itu bisa. Terus kalau misalkan mengontrol privasi kita kayak kata Sandi kayak gitu bisa diubah setiap beberapa waktu. Dan biar misalnya kamu teh minjem HP ke orang, minjemin HP, orang mah aku mah tahu dah password HP si Noya. Nah dengan Noya mengganti setiap beberapa waktu, orang tersebut teh bisa udah ganti ya ternyata, jadi dia teh nggak bisa sembarangan masuk lagi ke HP-nya Noya. Itu mungkin ya pendapat dari Noya. Bagaimana dengan Rian dan Ujan? Cara mengontrol privasi dan menjadi anonim di dunia internet. Menjadi anonim gampang, tinggal bikin fake account itu udah jadi anonim ya beliau. Iya, benar. Terus ya jarang up tentang Terlalu banyak share kehidupan, kehidupan pribadi gitu ya, itu juga menjaga privasi kita. Jadi secara langsung bahwa memang mengontrol privasi itu sangat amat bisa ya. Jadi privasi itu benar-benar 100% di tangan kita. Apakah kita mau men-share segalanya atau enggak itu tergantung pilihan kita sendiri. Mau itu data pribadi, kita bisa aja ya bikin status gitu, tanggal lahir, cita-cita, itu kan bebas ya. Jadi gak semua orang mau menjaga privasi mereka. Kalau mereka mau men-share itu, kalau misalnya kan tiap orang beda-beda ya, kalau emang dia mau membagikan hal-hal pribadi dia, ya silahkan saja.
Dan privasi di sini bukan hanya tentang data-data pribadi kayak tanggal lahir yang KTP yang seperti itu, tapi bisa juga keseharian juga itu termasuk privasi ya. Kalau dia mau membagikan ya itu terserah dia aja gitu ya, hak pribadi pengguna internet. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh kasus pelanggaran privasi di dunia digital dan bagaimana dengan pendapat kalian mengenai kasus tersebut? Jadi contoh kasus yang pernah kalian alami atau pernah kalian lihat mengenai kasus pelanggaran privasi ini. Pada Noya, gimana? Kalau aku kan belum pernah gitu alhamdulillah, tapi kalau misalkan orang-orang terdekat pernah kayak misalkan ada link gitu ya, misalkan di WhatsApp. Nah jadi si link itu teh kita ngeklik link itu teh kayak langsung si data kita tuh kayak bocor gitu langsung. Misalkan jadi si itu teh contoh terhubung kayak misalkan ke m-banking atau kayak Lazada atau Nah itu teh terjadi sama orang terdekat ya, dimana kita sebagai mahasiswa untuk lebih mengingatkan lagi dan berhati-hati kepada keluarga, terutama orang tua yang kekurangan mungkin ya, kurang banyak informasi mengenai hal-hal seperti ini. Kita sebagai mahasiswa dan anak muda itu wajib memberitahu kepada mereka gitu, karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau ngasih tahu mereka gitu ya. Bagaimana dengan kalian tentang contoh kasus yang pernah kalian lihat atau pernah kalian alami mengenai pelanggaran privasi? Gimana aja? Klik dulu aja. kayak kasusnya hack Bjorka itu Ya. yang kalau nggak salah apa sih kasusnya Bjorka itu? Kayak ngeretas pemerintahan. Ya kayak gitu, atas pemerintahan dan lain-lainnya gitu sih. Jadi itu tuh karena ada kelemahan dalam sistem keamanannya ya. Ya, Jadi yang kalian dapat dari kasus tersebut itu apa gitu? Pelajaran apa? ya, Ya pelajarannya berarti harus lebih ketat lagi pengamanan dalam mengamankan akun ya. harus hati-hati, lebih hati-hati. Masa sih kelas pemerintah gitu ya beli Ya, bisa kecolongan kayak gitu. benar. Sekelas pemerintah aja bisa kecolongan ya, apalagi kita yang Ya, bukan siapa-siapa dan ya dimana si keamanan ini tuh sangat amat penting gitu ya. Nah dari obrolan kita tadi tentunya kita memiliki kesimpulan ya, kita mungkin menyimpulkan secara sederhana aja berdasarkan apa itu privasi dan juga pendapat kita dan juga cara kita untuk menjaga privasi, keamanan privasi tersebut. Cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya penghacken atau mungkin ya, atau apa phishing mungkin ya. pusing. Cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan Rian terlebih dulu. Ya, kesimpulan dari aku sih lebih berhati-hatilah untuk menjaga informasi pribadi kita, mau di umum atau mau di privasi online kita lah, di online ya, di digital. Jangan terlalu gampang juga percaya sama orang lain untuk ngasih informasi. Apalagi broadcast yang suka ini ya beli ngeser oh iya Ya. nggak jelas. Bener. Itu paling bahaya sekarang lagi marah. intinya hati-hati. Intinya mah Intinya hati-hati dalam apapun ya, mau itu link, mau itu orang yang gak dikenal tiba-tiba ngechat ya. Termasuk aku pernah lihat ada kayaknya ini bukan termasuk privasi ya, cuman aku ingin mencantumkan di sini ada orang yang nggak dikenal apa tiba-tiba datang ke rumah buat apa minta sumbangan gitu ya. Itu emang nggak termasuk privasi, cuman lebih ke apa ya, kalau misalnya kalau misalnya kita TF akan ada rekening kita tuh, itu bisa itu guys, itu guys, ketahuan guys. Kan biasanya bintang, jadi si nomor rekening kita semua full. Hah? Oh, hanya bintang. Jadi nggak ketahuan kan bintang. Jadi kalau kesimpulan dari obrolan kita kali ini ya, bahwa privasi itu kemampuan kita untuk menjaga hal-hal pribadi ya,
tidak hanya berupa data pribadi online tapi juga kehidupan pribadi mungkin ya. Kalau privasi secara umum itu lebih kepada kehidupan pribadi kita, misalnya keluarga kita, masalah kita, misalnya kita lagi sakit nih, itu juga termasuk privasi kalau kita nggak ngasih tahu ke orang lain. Itu contoh sederhana dari privasi. Begitu juga dengan pencapaian kita, misalnya kita udah punya prestasi gitu atau mencapai karir tertentu, apapun itu ya yang di kehidupan dunia nyata kita, ketika kita memutuskan untuk hanya kita aja yang tahu dengan keluarga, orang tua aja, maka itu termasuk privasi ya, bukan hanya apa yang ada di handphone. Jadi privasi itu secara umum menyangkut apa saja yang ada di dalam hidup kita, di mana hanya kita aja yang tahu. Dan kalau privasi online itu lebih kepada data-data kayak akun-akun, nomor HP, KTP, nomor rekening seperti itu, dimana ya kita harus menjaga itu gitu. Itu termasuk privasi online. Untuk cara menjaga, untuk meminimalisirnya itu kalau dari saya pribadi ya, yang pertama itu aku setuju banget dengan Noya ini, harus mengganti password setiap 2 bulan sekali ya. Karena secara gak langsung ketika kita pernah ngasih orang lain untuk login ke akun atau HP kita, dan ketika beberapa waktu berikutnya orang itu mau login lagi ternyata gak bisa kan ya, karena kita udah ganti password. Jadi itu meminimalisir buat orang yang sama masuk ke akun kita. Terus berikutnya itu kita harus menonaktifkan notif di layar ya, notif layar yang muncul di sini misalnya. Mana sih ya? Nah kayak gini ya, kelihatan gak sih? Kayaknya aku nanti liatin situ ya. Ketika kita ya ada notifnya, misalnya Instagram, seenggaknya bisa apa yang bisa dibaca itu, kalau ternyata orang lain bisa dilihat maka itu udah melanggar privasi ya. Apalagi kalau misalnya chatnya tuh kelihatan gitu, nah itu udah bisa termasuk menyebarkan privasi. Terkecuali bila orang tersebut sendiri yang menyebarkan data mereka, misalnya dia update status atau dia bikin status mengenai chat dengan orang lain. Jadi itu mah lebih kepada jadi itu gak termasuk privasi kalau dia sendiri yang menyebarkannya. Misalnya dia bikin status lagi chat sama siapa gitu ya, di SS-in di SW gitu ya, di status WA, ya itu karena keputusan dia sendiri ya. Kalau seperti itu tidak masalah ya, selama tidak bermasalah dengan orang yang memiliki akun maka itu sah-sah saja. Jadi mungkin segitu saja ya bahasan kita di obrolan ngobrol-ngobrol kali ini, dimana kita juga masih belajar ya. Kita memang generasi milenial, tapi untuk pembahasan secara mendalam kita belum kita juga masih proses pembelajarannya. Sekali lagi kita masih proses pembelajaran gitu. Jadi bila ada kata-kata yang kurang enakan atau menyinggung pihak tertentu, itu kita mohon maaf ya. Sekali lagi kita hanya ingin mengobrol santai aja mengenai privasi online, terutama untuk memenuhi tugas kuliah kali ini. Jadi mungkin segitu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.